Diawali dengan seorang gadis yang bernama Clara, yang saat ini sedang berdebat dengan kedua orang tuanya yang bernama Peter dan Carol, soal permasalahan dari Clara yang ingin pergi ke sebuah pesta bersama kawan-kawannya malam ini. Namun kedua orang tuanya tak mengizinkannya, mengingat Clara itu anak perempuan, yang sangat rawan untuk keluar malam. Meskipun Clara tetap memaksa, mereka juga tetap melarangnya, yang akhirnya membuat Clara pun mulai kesal. Di sini pacarnya bernama Chris, mencoba menelponnya, yang mengharapkan kedatangan dirinya di pestanya sekarang. Clara yang memang benar-benar tak tahan untuk datang ke sana, ia pun nekat untuk kabur lewat dari jendela kamarnya. Kemudian Peter yang mencoba menghampiri Clara di kamarnya, ia justru tak melihat Clara di sana, yang hanya meninggalkan sepucuk surat yang berisi, jika orang tuanya tak pernah mengerti apa yang dirinya inginkan. Lalu beralih pada Clara, yang kini telah berada di pesta tersebut, dan menikmati kebahagiaannya itu bersama dengan Chris di sana. Peter sendiri pun kini bergegas menyusul Clara dengan mobilnya, kemudian ia langsung menelponnya, jika dirinya ingin Clara untuk kembali pulang. Clara justru tak peduli dengan perintahnya itu, dan ia meminta ayahnya untuk tak ikut campur dengan urusannya ini lagi. Perdebatannya itu justru membawa penyesalan Clara untuk selama-lamanya. Waktu pun berpindah pada 2 tahun kemudian, yang dimana Clara masih asyik menjalin hubungannya dengan Chris di sebuah pesta, yang di sini mereka berdua berencana akan berpisah, dikarenakan mereka berdua akan melanjutkan kuliahnya di tempat yang berbeda setelah lulus sekolahnya, dan berharap mereka akan tetap saling mencintai. Lalu Clara menghampiri asisten rumahnya yang bernama Vanessa, dengan memberikan liontin sebagai hadiah untuknya, dikarenakan Vanessa sendiri berencana tak akan lagi bekerja di rumahnya, karena dirinya akan segera menikah. Sebelum pergi, Clara akan mengambil jaketnya terlebih dahulu yang tertinggal, namun betapa mengejutkannya, ia harus melihat pemandangan mengerikan dari Chris, yang ternyata dia sedang berselingkuh di belakangnya dengan wanita yang tak ia kenal. Chris yang menyadarinya pun langsung mengejarnya, lalu menjelaskan tentang ketidaksengajaan dirinya beradu jigong dengannya, karena kondisinya yang sedang teler, apalagi wanita itu menghampiri dirinya duluan. Clara menanggapinya dengan tenang, namun ia tak bisa lagi melanjutkan hubungannya ini, apalagi Chris pasti akan berpotensi melakukan hal itu kembali, di saat dirinya sedang tak saling bersama. Esok harinya, Clara dan Carol berkumpul bersama, dan di sini Carol mengungkapkan sesuatu padanya, jika dirinya saat ini sedang menjalin hubungan asmara bersama dengan seorang duda beranak 3 bernama Mark, yang ia kenal lewat aplikasi kencan, dan dirinya hari ini berencana akan keluar kota bersamanya selama beberapa hari. Clara sendiri yang mendengarnya tampak biasa saja, dan ia mempersilahkan ibunya menjalin hubungan dengan pria siapapun, asalkan pria itu baik padanya. Clara yang kini telah duduk di kelas akhir, tak lama lagi akan segera lulus, yang berita kelulusannya itu disampaikan langsung oleh wali kelas mereka yang bernama Jack, dan memberikan harapan pada murid-muridnya, agar bisa mencapai cita-citanya masing-masing. Di saat pulang sekolahnya, ia bersama sahabatnya yang bernama Nicole, menyempatkan diri datang ke tempat latihan tinju temannya yang bernama Diria, yang juga seorang pelatih tinju bagi Chris, dan ia juga tahu tentang hubungan Clara dan Chris yang sekarang telah putus. These men are bigger than my house. Mountain men, they do like to... Wow. Di malam harinya, Clara yang penasaran dengan pacar ibunya itu pun mencoba untuk menelusuri latar belakangnya di sosmednya bersama dengan Nicole. Nicole sendiri tak yakin, jika pria itu adalah orang yang baik, dan ia pun menyarankan Clara untuk menghubungi kawan mereka yang bernama Zave, yang diketahui jago melacak identitas seseorang. Langsung saja, Clara menghubunginya untuk memintanya bantuan. Namun saat ini dia sendiri sedang sibuk berada di sebuah pesta akhir tahun, dan jika Clara tak keberatan datang ke sana, ia akan segera membantunya. Nicole pun mendukungnya, dan Clara pun menyetujuinya. Singkat cerita, Clara kini sudah berada di pesta tersebut, dan mereka berdua pun saling bertemu, dan Clara berharap Zave bisa membantunya. Zave tentu akan segera mencoba untuk melacak akun itu nanti setelah pestanya usai. Di saat itu juga, Clara kembali melihat Chris di pesta ini, dan ia pun segera pergi meninggalkan pestanya. Chris hanya melongo melihat Clara yang pergi begitu saja. Di saat ia kembali ke rumahnya, Clara tiba-tiba mendengar suara decitan pintu belakang rumahnya, yang seolah-olah terdapat seseorang yang mencoba untuk membukanya.
Dengan hati-hati, Clara mencoba mendekati pintu itu, yang tampak tak ada seseorang di sana. Ternyata itu hanya Dogi kesayangannya yang terkunci dari luar. Clara pun langsung kembali ke kamarnya, dan mulai tidur bersama Doginya. Beberapa saat kemudian, Zafé pun langsung menelponnya, yang dirinya memberikan informasi, jika ia berhasil melacak tentang Mark di akun kencannya, yang ternyata tak sesuai dengan deskripsi apa yang Clara katakan. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, seorang wanita yang pernah berkencan dengan Mark, pernah mendapatkan ancaman mengerikan darinya, dan Zafé memintanya untuk tetap berwaspada. Clara yang memang mengantuk berat, ia pun langsung tidur begitu saja. Clara pun bangun dari tidurnya, dan langsung membuka akun sosmed Mark yang berhasil diretas oleh Zafé, yang ternyata Mark belum menikah, bahkan juga tak memiliki anak. Clara juga langsung melihat isi percakapannya dengan seorang wanita yang bernama Sarah, yang berisi pesan ancamannya tentang kencannya tersebut. Clara pun segera menghubungi ibunya, untuk menanyakan kondisinya. Ibunya justru mengaku, jika dirinya baik-baik saja bersama Mark, yang menurutnya dia adalah pria yang sangat baik, dan ia akan menikmati waktunya selama 3 hari di luar kota. Clara sendiri tak puas begitu saja, ia pun segera mencari tahu tentang Sarah wanita yang Mark kencani sebelumnya, dan melihat keseluruhan tentang Sarah di sosmednya, yang ternyata dikabarkan kini telah menghilang, dan ia pun juga berhasil menemukan alamat rumahnya. Langsung saja, Clara mengajak Nicole yang sedang menginap di rumahnya dan tidur bersama pacarnya bernama Danny, untuk menemani dirinya ke rumah Sarah. Dari balik jendela rumah Sarah, mereka melihat makan malamnya dengan ponsel dan kuncinya, yang ditinggalkan begitu saja. Mereka tak habis pikir, kejahatan apa yang telah dilakukan Mark pada Sarah. Ketika Clara mencoba memeriksa kembali akun milik Mark di tabletnya, tiba-tiba semua percakapannya Mark dengan Sarah langsung menghilang, yang di sini mungkin Mark telah menyadari, jika akunnya telah diretas. Danny pun menyarankannya untuk segera melaporkannya pada polisi. Namun Clara tak bisa melakukannya, karena dirinya tak memiliki cukup bukti untuk membenarkan kejahatannya itu, apalagi ia sendiri belum lihat wajah aslinya. Di sini Clara masih teringat dengan kesalahannya itu pada 2 tahun yang lalu, karena ulah tersebut, ayahnya harus terlibat kecelakaan yang mengenaskan, yang masih saja sulit ia lupakan, dan kini dirinya akan berjuang keras untuk melindungi ibunya dari kejahatan. Pada saat Clara sedang melihat-lihat buku di perpus, Danny datang menghampirinya, yang dirinya menemukan sebuah berita yang mengabarkan tentang seorang wanita yang ditemukan hanyut di sungai. Danny mengira, jika mungkin itu jasad dari Sarah itu sendiri, mengingat tempat dia hanyut tak jauh dari rumahnya. Pada saat itu, Clara mencoba untuk membicarakan tentang masalah Mark dan Sarah pada Jack gurunya, dan meminta sarannya untuk mengungkapkan kebenarannya tersebut. Namun Jack sendiri justru menyuruh Sarah untuk tak ikut campur dengan masalah orang lain, karena hal tersebut bukan bagian dari urusannya, dan memintanya untuk fokus pada pendidikannya. Jack yang tinggal di sebuah trailer di daerah hutan, ia pun merenungkan kembali tentang kepedulian Clara tentang Sarah, maka dari itu, ia pun memutuskan untuk membantu investigasi Clara. Ia pun langsung menelponnya, dan mengajaknya untuk menuju ke tempat kantor koroner, tempat jasad manusia diotopsi. Sesampainya di sana, mereka berdua pun bertemu dengan petugas penjaga, dan di sini Jack langsung menyamar menjadi seorang polisi, dan bermaksud untuk memeriksa lebih lanjut jasad atas nama Sarah. Tetapi petugas di sana tak membolehkan siapapun yang tak berpentingan memeriksa jasad di sini. Jack pun tak kehilangan akalnya, dan ia pun mengatasnamakan dirinya sebagai kawan dari petugas forensiknya mayat tersebut, sehingga petugas itu dengan polosnya langsung mengizinkannya untuk memeriksa jasad tersebut. Mereka berdua pun melihat jasad itu, yang tampak sudah dalam kondisi yang mengenaskan. Di sana Clara mencoba melihat kaki dari jasad tersebut, yang juga terdapat tato, sama dengan tato yang dimiliki oleh Sarah, dan bisa dipastikan, jasad tersebut benar-benar Sarah. Clara pun juga menceritakan semuanya yang telah dilakukan Mark pada Sarah, dan kini mungkin ibunya saat ini sedang dalam bahaya. Jika Mark adalah pelakunya, maka Jack akan mendukung investigasinya itu, bahwa Clara pasti bisa membuktikan kebenarannya tersebut. Clara kini yang sedang bersama dengan Nicole, berencana untuk membuat fake akun kencan samaran,
dan bermaksud untuk saling chattingan dengan Mark. Clara pun mendaftarkan akunnya lewat ponsel Nicole. Namun akun tersebut hanya bisa didaftarkan oleh kartu kredit yang masih aktif demi keamanan verifikasinya, sementara dirinya tak memilikinya. Lalu Clara terpikirkan dengan mendaftarkan kartu kredit milik Vanessa yang sudah tak dipakai, sehingga Clara membuat fake akun atas nama dari Vanessa, dan mulailah Clara mengirimkan pesan pada Mark. Kini kita pun diperlihatkan batang hidung sosok dari Mark itu sendiri, yang seorang bapak-bapak, dan mendapatkan pesan audio dari Clara. Beberapa saat kemudian, Clara mendapat balasan dari Mark, jika dirinya tak paham dengan apa yang Clara maksud. Tanpa basa-basi, Clara langsung mengirimkan pesan tentang semua kejahatan dirinya pada Sarah, dan dirinya akan segera melaporkannya pada polisi. Nicole justru tak setuju dengan tindakan Clara yang terlalu gegabah, yang justru akan memancing Mark untuk menjadikan Clara sebagai korban berikutnya. Clara justru tak peduli, karena akun tersebut mengatasnamakan Vanessa, sehingga dia tak mungkin bisa melacak dirinya. Namun hal itu membuat Nicole semakin kesal padanya. Secara tak langsung, Clara juga mengorbankan keselamatan Vanessa saat ini, sehingga keegoisan Clara itu membuat Nicole tak ingin ikut campur lagi dengannya. Clara pun terus terang pada Nicole, jika semua yang ia lakukan hanya demi menyelamatkan orang yang ia sayangi, setelah ayahnya tiada, dan ia siap melakukan apapun, hanya demi mereka semua. Kemudian Clara kembali menemui Jack di rumahnya, dan kembali membahas kelanjutan masalah Mark dan Sarah, yang dirinya berencana meminta tolong Jack untuk membantunya membukakan pintu rumah Sarah yang terkunci. Jack sebenarnya menolak membantunya, karena dirinya khawatir akan kehilangan reputasinya sebagai guru jika tertangkap polisi. Namun Sarah terus menjelaskan alasan dirinya melakukan ini, yang dimana mungkin dirinya bisa mendapatkan petunjuk lain tentang kasus itu, yang bisa menjadi sebuah bukti, jika Mark adalah pelakunya. Singkat cerita, mereka telah tiba di rumah Sarah kembali, dan dengan skill malingnya, Jack mencoba membobol pintu tersebut. Mereka pun segera masuk, dan Clara langsung mengambil ponsel Sarah di mejanya. Melihat semua aksi Clara, mengingatkan Jack dengan pengalamannya di usia sama seperti Clara, yang dirinya juga pernah membobol rumah orang untuk mencuri uang, demi bisa membeli sebotol bir, tetapi pemilik rumah itu memaafkannya, dan hanya memberinya sebuah peringatan. Berpindah di sebuah pesta, Chris pun datang menghampiri Clara yang sedang asyik dengan ponselnya, dan dirinya pun bermaksud untuk meminta maaf atas kesalahannya dulu, dan ia kini benar-benar tak menjalin hubungan lagi dengan wanita lain. Di saat itu juga, Nicole pun menghampiri Clara, jika ponselnya tertinggal di rumah Sarah, dan ia bermaksud mengajak Clara untuk kembali ke sana. Chris mencoba bertanya apa yang telah terjadi, namun Clara tak ingin Chris ikut campur dengan urusannya, sehingga Clara langsung mengajak Nicole meninggalkannya. Mereka kembali ke sana, dan Clara kembali mencoba membobol pintu itu lagi, sesuai apa yang telah dipraktekkan oleh Jack. Di sini Clara yang akan masuk ke dalam, sementara Nicole memantau dirinya dari luar rumahnya. Namun tanpa diduga, terdapat seorang pria yang muncul dari lantai atas, yang tak lain dia adalah Mark. Dari balik jendela, Nicole pun menyuruh Clara untuk segera bersembunyi. Clara pun segera mencari tempat untuk bersembunyi, yang justru kegaduhan suaranya itu disadari oleh Mark. Mark pun mendengar suara pecahan kaca dari jendela rumahnya, dan ia pun langsung menghampirinya, yang dimana dirinya melihat sebuah ponsel, yang tak lain itu milik Nicole. Sementara Clara sendiri berhasil kabur dari rumah itu tanpa mendapatkan ponselnya, dan Nicole sendiri mengaku, jika dirinya telah melihat wajah Mark secara jelas, dan entah, apa tujuan dia berada di rumah Sarah. Melalui akun kencannya, Mark sendiri juga berhasil melacak keberadaan Vanessa, dan menyamar menjadi supir GrabCar, dan membawanya ke suatu tempat. Vanessa yang menyadarinya pun sangat panik, dan memintanya untuk melepaskan dirinya. Let me out of here! Vanessa yang tak tahu apa-apa sungguh tak paham, dengan apa yang Mark inginkan padanya. Mark pun kini telah mengikat Vanessa di sebuah ruangan, lalu seorang pria datang menghampiri Mark dengan memberikan ponsel Nicole, dan meminta tagihan uang padanya,
atas jasanya telah meretas ponsel tersebut. Vanessa yang mengetahuinya pun mencoba berteriak padanya, yang teriakannya itu sedikit didengar oleh pria itu, yang membuat ia pun sedikit curiga pada Mark. Mark pun memberikan uangnya, dan kemudian esok harinya, Mark mencoba melihat-lihat isi di dalam ponsel Nicole, yang berisi foto-foto dirinya bersama Danny, sekaligus rekaman audio dari Clara, yang telah dikirimkan padanya sebelumnya. Tanpa membuang-buang waktu, Mark pun segera menghubungi ponsel kakek Nicole, dengan mengatasnamakan sebagai polisi, dan menyuruhnya untuk memberikannya pada Nicole. Di sini Mark telah menuduh Nicole sebagai seseorang yang ikut campur dengan urusannya, dan juga dirinya telah mengetahui alamat Nicole tinggal. Oleh karena itu, Mark memintanya untuk segera menyerahkan ponsel Sarah padanya di suatu tempat nanti malam dengan sendirian, dan ia juga mengancam akan membunuh kakeknya dan Vanessa, jika berani melaporkannya pada polisi, karena saat ini mereka berdua dalam pantauannya. Nicole pun memberitahukan hal ini pada Clara dan Jack. Jack yang mendengarnya benar-benar gelisah, dan tak menyangka investigasinya ini semakin rumit. Oleh karena itu, karena ini tanggung jawab mereka bersama, Jack memutuskan untuk datang ke tempat itu secara bersama-sama, dan membuat rencana untuk sebisa mungkin mereka harus melumpuhkannya, setelah itu melaporkan Mark pada polisi. Malam pun tiba, Jack menjemput mereka berdua, dan Clara tak lupa membawa bekal sebilah pisau, untuk berjaga-jaga. Mereka pun telah tiba di alamat yang telah ditunjukkan oleh Mark, yang berada di sebuah gedung klub malam. Di sini Jack memerintahkan Clara untuk menemani Nicole masuk ke dalam, sementara dirinya memantaunya dari luar. We have a package for Mark Frank. Mereka pun berhasil masuk ke dalam, dan LC Club pun mengantarkannya pada Mark di suatu ruangan. Mereka berdua yang begitu polos, ternyata mereka berada di klub penari tanpa busana, yang justru membuatnya tak nyaman, lalu tiba-tiba What are you talking about? Jack sendiri yang begitu khawatir dengan mereka, ia pun segera masuk ke dalam, dan mencari keberadaan mereka. Not to come here. Let's go. Karena kepanikan itu, Clara sendiri tak sempat melihat wajahnya, sehingga rencana mereka pun gagal, dan entah konsekuensi apa yang harus mereka dapatkan dari Mark. Salah satu murid bernama Billy pun memberikan surat pada Jack, untuk menyuruh Clara pergi ke kolam renang. Sesampainya di sana, ia pun begitu terkejut, melihat Vanessa yang telah matoi mengapung di atas kolam. Clara dengan penuh emosi pun bertanya pada Billy, di mana Mark sekarang berada. Billy pun mengaku, jika ia tak tahu keberadaan Mark sekarang di mana, dan dia hanya memberinya uang $40 untuk menyerahkan surat ini padanya. What in God's name is going on here? Is that right, Lark? Please help me! Jack pun menghampiri Clara yang sedang menangis, yang Clara sendiri menyesali perbuatannya, karena atas kesalahannya itu, membuat Vanessa harus matoi, yang padahal dirinya hanya mencoba membantu mengungkapkan kejahatan dari Mark. Jack sebagai guru yang baik, terus menyemangatinya, bahwa apa yang telah Clara lakukan sudah benar, dan ia berjanji akan membantu menyelesaikan masalah ini. Untuk itu, agar Clara tetap dalam kondisi aman dari Mark, Jack pun menyuruh Clara untuk meminta polisi menemaninya di rumahnya, dan ceritakan apa yang ia temui sepanjang investigasinya. Kemudian Clara pun pulang ke rumahnya, dengan ditemani oleh polisi, yang berencana menemani Clara di rumahnya, sampai ibunya kembali dari liburannya. Lalu dari luar, terdengar seseorang yang mencoba membuka pintu belakang, yang ternyata itu adalah Mark, dan momen ini menjadi pertama kalinya Clara bertemu dengan Mark, yang memang dari awal Clara tak pernah mengetahui wajah asli dari Mark si pembunuh Sarah. Di sini Mark mengaku sebagai pacar baru ibunya yang bernama Frank, yang sedang menunggu ibunya pulang, dan dengan polosnya, Clara percaya begitu saja.
Tak lama, Nicole pun datang dengan ditemani kepolisian. Kemudian Mark pun muncul bersama mereka, yang di sini Nicole pun terkejut melihatnya, dan mengatakan bahwa dia adalah Mark si pembunuh Sarah. Mark pun menunjukkan telapak tangannya yang ia cucul semalam, sehingga Clara pun benar-benar panik melihatnya, dan ia pun segera lari untuk bersembunyi. You think I won't find you? Di saat kondisinya sedikit aman, ia segera membangunkan Nicole dan membawanya ke tempat yang aman. Namun mereka berdua pun diperlihatkan pemandangan yang mengerikan, dari Jack yang tiba-tiba tergantung dalam kondisi matoy, yang Mark sendiri berhasil membunuhnya lebih dulu. Mark pun membawa mereka berdua ke markasnya, dan mengikatnya di sana. Nicole pun meminta maaf atas perbuatan mereka padanya, namun Mark tak sebegitu mudah memaafkannya, karena inilah bayaran atas akibat telah ikut campur dengan urusannya ini. Clara juga menanyakan keberadaan ibunya saat ini ada di mana, tetapi Mark tak menjawabnya, karena itu tak penting bagi keselamatan Clara saat ini. Chris yang sebagai pahlawan pun menyelamatkan mereka, yang dirinya sebelumnya telah mengintai mobil Mark yang ada di rumah Clara dari awal. You tracked me on your phone. Chris! I'm sorry, I am sorry. Please, 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 please. Tak puas hanya dengan mencekiknya saja, Mark pun sejenak mengambil berbagai senjata yang ada di ruangannya yang penuh dengan perkakas, dan berencana akan membunuh mereka berdua. Saat akan kembali, di sana ia melihat Clara dan Nicole telah terbebas dari ikatannya, dan kini dia bermaksud untuk melawannya, bersama dengan sesosok yang telah kita lupakan dari awal yakni Diria, sang petinju tangguh. Tetapi mereka tak sendirian, karena Diria bersama rekan petinjunya yang berbadan raksasa, datang untuk menghajarnya. Anything goes. Mark, don't. Diria bisa datang kemari, setelah Chris telah menghubungi dirinya, dan sekaligus mengatakan, jika Chris sebenarnya sangat peduli dengan Clara, dan Chris tak henti-hentinya menceritakan padanya tentang penyesalan dirinya, setelah putus dengan Clara selama ini. Diria juga kini berhasil menemukan Carol ibu Clara, yang dalam keadaan babak belur, setelah Mark telah menyiksanya sebelumnya. Clara dan Chris pun sejenak kembali ke tempat latihan, untuk istirahat terlebih dahulu, dan Clara juga berterima kasih pada Chris, karena sudah berjuang untuknya. Setelah itu, Clara pun akan menuju ke rumah sakit, untuk menjenguk ibunya, namun ia tiba-tiba mendapat kabar dari Diria, jika Mark berhasil membunuh kedua kawan-kawannya, dan juga ia berhasil kabur dari markasnya. Untuk itu, Diria meminta Clara untuk segera menuju ke kantor polisi untuk melaporkannya. Namun tak disangka, dari awal Mark telah bersembunyi di dalam mobilnya lebih dulu, dan menyuruh Clara untuk segera berhenti. Mark pun menodongkan belatinya, dan menyuruhnya masuk ke dalam hutan, yang dimana di sana hanya ada mereka berdua saja. Mark pun menceritakan apa yang telah ibunya ceritakan padanya tentang Clara, yang salah satunya penyebab ayah Clara meninggal karena ulahnya dahulu. Maka dari itu, Clara yang memang hanyalah wanita bandel pembuat onar urusan orang lain, ia pun bermaksud membunuhnya sekarang juga. Clara pun berhasil membalikkan keadaan, dengan membuat Mark Matoy tercucul di sana, yang menjadi akhir dari film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Pursuit. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.